Selamat pagi saudara sekalian. Kita berkumpul lagi bersama di doa pagi. Saudara, skema besar rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa kita temui atau tidak akan pernah bisa kita alami kalau kita masih memiliki skema besar atas rancangan yang kita bikin untuk diri kita sendiri, saudara. Kita tidak akan mungkin pernah memiliki skema besar yang Tuhan rancang kalau kita masih memiliki skema sendiri dalam hidup kita, memiliki map, memiliki rancangan dalam hidup kita sendiri, saudara. Seringkali kita lupa dari mana kita berasal. Kemarin saya ada berkhotbah di gereja Citygate di Sydney. Saya membahas mengenai remember who you are. Remember who you are. Ingat Anda itu siapa. Ingat Anda itu berasal dari mana. Ingat Anda itu memiliki siapa. Hal ini jarang dipahami oleh orang, oleh manusia. Karena yang mereka tahu adalah mereka memiliki dirinya sendiri. Termasuk mungkin di antara kita, saudara. Kita masih merasa kalau kita memiliki diri kita sendiri. Dan hal itu yang membuat kita tidak bisa menemukan rencana Bapa atas hidup kita. Kita berusaha membangun diri kita. Kita berusaha membangun rumah tangga, keadaan finansial kita perbaiki. Pekerjaan kita, bisnis kita, edukasi kita, pendidikan kita coba tingkatkan, perbaiki. Tapi kita lupa satu hal yang penting. Kita lupa kita ini siapa. Dan kita berasal dari mana. Dan akan berakhir kemana. Keadaan dunia membuat kita lupa, saudara, bahwa kita berasal dari Allah. Kita berawal dari Allah. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Kalau kita baca ayat 7 kemudian ayat ke-8, kita bisa melihat bagaimana Tuhan pun menyadari dirinya siapa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan ada di dalam dunia ini. Di Ibrani 5 ayat ke-7 dikatakan dia pun belajar taat. Dia pun belajar saleh karena kesalehannya ia dibangkitkan. Tuh. Karena kesalehan Yesus ketika beliau hidup 2000 tahun yang lalu, ia dibangkitkan karena kesalehannya, karena ketaatannya. Kenapa? Dia tahu dari mana dia berasal, dia tahu dia siapa. Padahal dia adalah 100% manusia. Dia pun bertumbuh sama seperti kita, saudara. Karena dikatakan juga di Ibrani bahwa dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Ia disamakan dengan kita. Tetapi ia sampai menemukan satu titik menyadari bahwa aku tahu aku siapa dan aku harus berbuat apa. Itu adalah satu perjalanan rohani yang sebenarnya Tuhan tunjukkan kepada kita semua bahwa kamu pun harus sama seperti aku. Menemukan untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Dari mana kita berasal. Kita pun harus sadar. Loh, Tuhan aja yang
dari raja menjadi seorang manusia yang dalam segala hal disamakan. Dia dari nol, di riset dari nol. Dia pun belajar kok taat, belajar mengenal dirinya sendiri. Lah masa kita enggak, saudara? Masa kita enggak sih? Jadi saya katakan saya sedang pelayanan di Australia. Kita pun sedang menunggu Pak Eras untuk kesini, karena itu pagi ini saya memimpin karena beliau rasa baru mendarat nih jam 9. Besok pagi Pak Eras akan memimpin doa pagi ini. Kalau saya melihat kondisi di sini, saudara, ini saya cerita bukan sombong ya, aduh please, saya bukan sombong. Tapi saya mau kasih saudara ya, dunia seperti apa yang saya rasakan di sini itu sangat bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Sangat bisa. Sangat bisa. Saudara-saudara di sini yang juga tinggal bukan di Indonesia, di negara-negara yang mungkin lebih aman, lebih nyaman, dengan keadaan ekonomi yang lebih stabil, saya rasa Anda pun merasakan hal yang sama. Justru keamanan, kestabilan, keadaan yang dimana kita ada, semakin baik keadaan itu, seringkali semakin berbahaya bagi kita. Kenapa? Kita lupa kita ini siapa. Kita lupa kita siapa. Dan kita lucunya jangan sampai kita baru ingat kita berasal dari mana dan berakhir kemana. Kalau kita nanti sudah bertemu Tuhan, itu lucu. Baru, oh iya ya, aku dari Tuhan ya. Dan akhirnya hidupku menentukan aku akan kemana nanti. Ketika seorang menyadari dia akan mengakhiri kemana hidupnya ketika dia telah dipanggil, ketika waktu telah habis. Sorry saudara, Anda telat. Anda telat. Karena itu selama kita hidup, saudara, mari kita ingat kita berasal dari mana. Kita berasal dari Allah. Karena itu kalau kita berasal dari Allah, artinya kita sudah memiliki satu map besar yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Karena Allah tidak mungkin menciptakan makhluk tanpa sebuah rencana. Allah tidak mungkin menciptakan satu makhluk, manusia apalagi ya, tanpa sebuah perencanaan. Dan yang pasti rencana ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kata Yeremia, bukan rancangan kecelakaan, tapi memang rancangan yang penuh dengan harapan. Yes, amin. Tapi jangan kita berpikir, wah harapannya di bumi. Belum tentu saudara, dunia makin rusak. Taiwan dan Cina aja semakin hot. Kita nggak tahu bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bulan depan, dan hari-hari setelahnya, saudara. Tetapi selama kita masih bernafas, ayo selalu ingat, aku ini siapa, dan aku akan mengakhiri hidupku kemana. Selalu ingat ini. Karena itu setiap masalah yang sedang kita lalui, tadi saya dalam doa juga katakan kepada saudara, setiap masalah yang kita lalui, mungkin kita merasa dalam titik terendah, kita merasa kita dalam kondisi yang sangat down, kita merasa semua orang meninggalkan kita, bahkan mungkin kita merasakan Tuhan meninggalkan kita. Ingat saudara, hidupmu itu sudah ada dalam map besarnya Bapa. Percayakan dirimu kepada Bapa. Jangan berontak, aku mau keluar dalam kondisi ini, aku mau keluar. Jangan. Mungkin saudara bisa bilang, wah, pastor mah enak. Atau mungkin ada yang masih muda di sini, Koko Epan mah enak, hidupnya bla 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 bla. Ya kalau kita ngomong gitu terus gak selesai-selesai dong. Kalau kita berpikir terus, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang menurut kita lebih nyaman, lebih enak, Anda gak akan menemukan rencana Tuhan di situ. Karena Anda selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan dirimu, tetapi lihatlah map besar Allah dalam hidupmu.
Engkau akan lihat bagaimana Allah menuntunmu dari dulu sampai hari ini. Even dalam kondisimu yang sangat terpuruk, kondisi saudara yang sangat jatuh. Faktanya Anda masih hidup sampai hari ini kan? Faktanya Anda masih bisa makan sampai hari ini kan? Tapi besok belum tentu, kata siapa? Dulu pun kita pernah berpikir, aduh kayaknya besok gak cukup untuk makan nih. Kayak besok aku gak bisa makan nih. Toh masih hidup sampai hari ini kok. Betul kan? Kalau kita sudah percaya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjaga kita sampai hari ini. Kenapa kita gak percaya Tuhan akan menjaga kita besok, lusa dan seterusnya saudara? Jangan batasi Tuhan dengan kekhawatiranmu. Ingat, Anda itu siapa? Remember who you are. Ingat, Anda itu berasal dari mana? Memiliki Allah yang besar dan akan berakhir kemana? Jadi saudara, setialah mengiringi Tuhan dalam kondisi apapun. Besok pagi, Peres akan kembali memimpin doa dengan saudara-saudara. Seperti biasa pukul 5 pagi ya saudara ya. Dan seperti biasa Peres juga mengatakan apa? Jangan telat. Nah begitu. Nanti jam 2 waktu Indonesia Barat ada Wanita Surgawi di Truth ID ya saudara. Dan besok doa pagi tadi saya sudah sampaikan jam 5 pagi jangan telat. Dan jam 6:30 malam besok waktu Indonesia Barat ada ibadah suara kebenaran yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sutardina Baban. Anda bisa menyaksikan semuanya di Truth ID. Ataupun suara kebenaran di onsite di Mall Arta Gading, GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Oke saudara, mari kita menutup doa pagi kita dengan doa. Bapa, kami mau menutup doa pagi ini dengan satu pandangan baru dalam hidup ini, bahwa kami harus tahu siapa kami, dari mana kita berasal, dan kemana harus mengakhiri hidup kami. Terima kasih untuk pesan-Mu bagi kami ya Bapakku. Tolong kami melewati hari kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah berkat-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan dan tuntunan-Mu turun atas kami semua. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang saudara. Tuhan Yesus memberkati.